ditetapkan oleh Allah. Angkanya berapa Pak? Ya 0. Itu kalau bikin analog, tapi tidak tepat analognya. Iman dan amal soleh itu menggunakan operasi perkalian. Jadi iman dan amal soleh, imannya berapa? Misalnya kalau iman kita benar, ya amal kita walaupun sedikit, tapi ya jangan sedikit. Kalau di Muhammadiyah kan nggak boleh, infak 2.000 udah nggak boleh, udah dihapus ya. Minimal 10.000. Tapi ada Bill Gates itu nyumbang ke Indonesia 461 miliar. Nah ibu-ibu yang nyumbang 10.000 dengan Pak Bill Gates yang nyumbang 461 miliar, yang dapat pahala yang ditimbang amalnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu 10.000 ya, 10.000 kali berapa imannya berapa? Kalau Aisyah ya 0 sampai 100 itu ya kira-kira 75 lah ya kira-kira. 10 kali 75 berarti 750.000. Pak Bill Gates ini nanti jangan dikeluarkan ya yang ini, yang nyoteng-nyoteng di belakang itu nanti, wah segawat nanti saya bilang itu disulah ya. Pak Bill Gates karena imannya salah maka nilainya 0. 0 kali 461 miliar sama dengan 0. Itulah kenapa disebut rugi, karena sudah merasa berbuat baik tapi gak ditimbang oleh Allah. Pahamnya di barat namanya humanisme, bukan humanisme tapi humanisme. Humanisme itu yaitu merasa berbuat baik aja tapi niatnya gak benar. Karena niat gak benar maka kemudian amalnya terhapus, amalnya gak ditimbang oleh Allah. Itu salah satu ibu dan bapak, itu perenungan penting. Ternyata ayat yang pendek itu tidak bisa dipahami dengan tepat kalau tidak menginterkoneksikannya dengan surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 yang ada di juz 16. Jauh sekali. Dan itu banyak. Ayat-ayat begitu itu banyak sekali. Maka saya makin termotivasi. Wah, ini memang saya harus mempromosikan. Saya harus kampanye ya. Kampanye bukan kampanye politik. Kampanye politik nanti setelah keluar dari sini. Muter-muter terus. Tapi kalau ini, iya sudah diwakili tadi Pak Saad. Nah ini kampanye terus kemana-mana. Saya ngajak terus. Saya ajak itu Pak Sutomo itu. Saya ajak bagaimana caranya agar sekolah-sekolah kita ini bisa membaca dengan benar, mengartikan, kemudian menghafalkan. Kalau sudah menghafalkan bisa merenungkan. Kalau merenungkan ketemu tadi yang benar. Kalau sudah ketemu yang benar bisa kita kerjakan, mengerjakannya benar gitu. Nah ini kan banyak sesuatu yang dikerjakan dari paradigma yang tidak benar. Nah akhirnya kan nggak benar juga akhirnya. Itulah yang menyebabkan sering saya kritik itu. Sebenarnya Al-Quran ini kan kebenaran, ajaran Islam ini kebenaran. Tapi ya ternyata umatnya berkemunduran. Nah ya, padahal di dalam Al-Quran dikatakan kita kalau menjalankan Al-Quran ini akan menjadi khairu ummah, kira-kira begitu. Makanya kita mendorong, Muhammadiyah mendorong Islam yang berkemajuan. Kenapa didorong berkemajuan? Ya karena faktanya masih berkemunduran ya kan, kira-kira begitu. Karena berkemunduran maka kita dorong kita ini menjadi lokomotif agar maju. Nah setelah memahami dengan benar, kemudian mengerjakan, baru mengajarkan. Kalau mengajarkan kan enak kalau sudah mengerjakan. Misalnya kita minta santri-santri kita, ayo kita sholat tahajud. Kita harus kaya misalnya. Al-Quran mengatakan kita harus kaya. Banyak orang yang mengatakan dunia ini nggak penting, uang nggak dibawa mati gitu kan. Padahal Al-Quran bilang yang prinsipnya itu uang itu dibawa mati. Karena uang tadi Bu dokter, infak itu uangnya dibawa mati nanti. Dengan cara apa? Dengan cara ditukar jadi gedung-gedung Muhammadiyah, begitu kira-kira. Nah ini kan paradigma yang keliru karena menganggap bahwa dunia adalah permainan. Loh mestinya nggak begitu dunia permainan itu. Dunia itu permainan seperti anak saya, anak kecil, rebutan mainan gitu, mobil-mobilan itu. Nah kalau anak saya 2 itu, saya bilang, ini loh, abang kasih kunci mobil ibu. Saya bilang gitu. Aku nggak mau, aku mau yang mainan aja. Saya bilang gitu. Itu analog yang paling pas menurut saya. Bahwa kita ini mencintai dunia itu seperti anak kecil mencintai mainan. Padahal kita sudah dikasih tahu, ada yang tidak mainan, ada yang beneran, ada mobil beneran, ada rumah beneran nanti di akhirat. Tapi uangnya dipegang terus. Seperti anak saya, jangan aku mau yang mobil-mobilan aja. Dikasih mobil gak mau malah gitu. Itu berarti kita masih kekanak-kanakan. Jiwanya kekanak-kanakan, tidak mau melepaskan. Nah tadi itu uang kita itu. Berarti kan kita gak memahami laibun itu apa itu.
Nah di situ kemudian karena permainan tinggalkan aja, ya sudah akhirnya miskin ya gitu. Nah, alhamdulillah kita ini uang ya kita cintai, kemudian kadang-kadang kita lepaskan. Kita cintai, namanya aja memang dunia ini ya sesuatu yang dicintai, itu fitrahnya begitu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu Al-Qur'an bilang dulu ya. Kemudian yang ketujuh ini karena sudah tinggal 3 menit, Bapak dan Ibu semua ini memperjuangkan. Ini masuk ke politik ya. Ini tidak saya sengaja karena mau nyalak kemudian ini tidak. Sudah bisa dilihat, sudah saya tulis ya. 7 kewajiban kepada Al-Quran itu memang hasil temuan saya. Sudah saya bikin tahun berapa itu? Tahun 2018 sudah saya buat. Jadi memang ya saya menyampaikan apa adanya. Ya, dan saya ilmuwan politik ya. Jadi saya harus menyampaikannya juga. Perjuangan paling efektif dan efisien untuk memperjuangkan Al-Quran itu yang melalui politik, Bapak dan Ibu semua. Contohnya begini ya, contohnya saya, nah ini karena ada Ibu Aisyah ini. Saya waktu itu mengajar negara politik dan perempuan bersama dengan Bu Kusnul di UI. Kemudian ya, namanya dosen baru kan belajar dulu ya. Ternyata di negara-negara lain, misalnya di Kanada, itu ada cuti hamil melahirkan menyusui. Dulu saya lihat 18 bulan. Kemudian di mana lagi di Skandinavia, oh itu lebih lama lagi. Ibu-ibu dikasih cuti hamil melahirkan menyusui selama belasan bulan. Nah, Al-Quran bilang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma qadha. 2 tahun mestinya. Berarti kita mestinya sebagai umat Indonesia yang mayoritas ini memperjuangkan cuti hamil melahirkan menyusui selama 2 tahun. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, itu saya perjuangkan tahun 2013. Bisa dicek, fraksi PAN cuti hamil melahirkan menyusui. Itu yang ngomong Mas Catur. Ceritanya begini, saya pulang dari kampus tadi itu, saya dulu staf ahli fraksi PAN. Saya bilang gini sama Mas Catur, kalau politik kita cuma rebutan kekuasaan begini, gak ada berkahnya, saya bilang. Dan terus mau gimana kira-kira singkatnya? Saya pengen ada undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui selama 2 tahun. Agar anak-anak kita ini jadi anak manusia, tidak jadi anak sapi gitu ya. Nah kemudian saya bilang, lah terus kamu gimana? Ya udah perjuangkan. 2 tahun gimana? Jangan 2 tahun. 2 tahun kita dimusuhi pengusaha kan? Dia bilang gitu. Kalau setahun gimana? Kalau setahun masih dimusuhi pengusaha. Terus maunya berapa mas? Wes berapa? Kita negosiasi. Saya bilang gitu. Saya ini sedang menegosiasikan syariah. Saya bilang gitu. Agar apa? Nggak bisa 2 tahun, setahun nggak bisa. Maunya berapa? Kalau 9 bulan gimana? Langsung saya tangkap. Karena saya dulu ngaji takrib itu, saya pernah baca perempuan. Kemudian saya tanyakan pada istri saya, perempuan bisa melahirkan pada usia kandungan masuk ke 7, ya Bu? Tapi anaknya segini. Nah kalau bergerak begini-begini kan. Nah kemudian saya tanyakan pada istri saya, oh ya benar, tapi anaknya kecil. Saya diajak ke rumah sakit, anaknya segini-segini. Nah berarti pada usia kandungan masuk ke 7, perempuan sudah harus sudah dikasih cuti hamil untuk melahirkan, kemudian nanti menyusui. Tapi kalau benar-benar lahirnya pada usia kandungan 9 bulan, maka sudah kepakai 3 bulan. Masih berapa Bu? 6 bulan. 6 bulan digunakan untuk apa Bu? ASI eksklusif. Oke. Nah saya tadi itu bersama Prof. Saadi bicara soal IQ. Karena saya bikin SMP itu memang kalau anak-anaknya IQ-nya di bawah 90 berat sekali. Dan santri-santri saya yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz ngerti artinya, itu IQ-nya di atas 105. Kalau tidak di atas 105 nggak bisa. Ya bisa ini 13, 20 tadi itu. Nah istri saya baru kira-kira 2 bulan yang lalu bilang sama saya, anak-anak itu kalau tidak diberi ASI 2 tahun, itu IQ-nya turun 13 poin. Jadi yang tadinya mau bisa menghafalkan Al-Quran karena tadinya 110 misalnya, tapi gara-gara gak disusui 2 tahun, jadi berapa Bu? Tinggal 97. Nah ternyata saya perjuangkan tadi tahun 2013 sampai hari ini, dibahas-bahas aja dibalik. Enggak. Saya tanya itu setengah tahun yang lalu saya ketemu Mbak Desi. Sekarang yang memperjuangkan Desi Ratnasari. Saya tanya, Mbak, gimana itu? Cuti hamil melahirkan menyusui? Aduh mas, partai lain cuma ada yang dukung katanya.
Nah ini kan bikin saya gemes juga gitu ya. Nah itu salah satunya. Nah jadi ya saya harus memperjuangkan itu. Kalau saya titipkan orang lain, ya kayaknya agak berat. Tapi kalau saya sendiri yang melakukan, ya begitu ya kira-kira. Bismillah, Allah, nanti bisa. Dan ada beberapa agenda lain yang memang ya, itu penting. Ya. Saya kira itu ya. Pak Hamam, mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.